bersama, belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Ada misalnya ke kredit usaha kecil, kredit usaha tani, kredit pertanian, bagaimana? Itu kan sudah disiapkan seperti itu. Iya, memang pemerintah sejak awal sudah banyak menyediakan fasilitas-fasilitas kredit, cuman tidak terkonsolidasi dengan baik. Misalnya, bagaimana peran Bulog dengan koperasi-koperasi pertanian atau dengan KTNA atau dengan asosiasi penggilingan padi ini disinergikan secara efektif supaya nilai tambah yang bisa dinikmati oleh petani itu bisa maksimal. Karena dialah yang bekerja keras untuk menghasilkan produk-produk pertanian, tapi selama ini yang menikmatinya kan rata-rata pedagang. Ya, Petani sendiri paling hanya sekitar 30-an%. dia on fund saja. Ya. Nah, untuk itulah kita perlu mengkonstruksikan kembali sistem pengelolaan pertanian kita, dan yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya bersinergi agar petani itu memperoleh nilai tambah yang maksimal. Ya, ini kan ada koperasi di bidang pertanian, ya, koperasi petani Kopta, kemudian koperasi di bisnisnya pertanian, Ya. kemudian banyak tentunya di apa namanya, di industri ya, yang juga yang sebenarnya kita tidak banyak menemukan bahwa ada koperasi produksi ya seperti itu ya. Nah, itu semuanya kan cuma memerlukan modal, memerlukan manajemen ya, kemudian memerlukan kapasitas, berarti kapasitas SDM ya, pengelola. Nah, kenapa koperasi atau lembaga koperasi, atau maksud saya lembaga pemerintah yang membimbing, yang membina, yang membidangi koperasi itu, apakah menyiapkan infrastruktur seperti itu? Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam mengembangkan koperasi itu yang paling penting adalah tumbuhnya rasa kebersamaan, dan itu harus dikembangkan melalui pendidikan. Rasa kebersamaan ini kalau ada nilai-nilai yang disepakati bersama, yaitu harus ada kejujuran, ada transparansi, ada kepedulian, dan ada tanggung jawab bersama. Nah, nilai itulah yang harus terus-menerus kita tanamkan sehingga kesadaran untuk berbagi manfaat bagi para petani, berbagi manfaat dengan komunitas masyarakat yang ada di wilayah pedesaan misalnya, itu tumbuh karena ada trust tadi. Nah, kita ini pengen menjaga republik kita ini kalau rasa kebersamaan ini tumbuh sebagai satu bangsa. Itulah yang harus kita tanamkan. Jadi tidak hanya sekedar ngasih modal, karena kalau hanya sekedar ngasih modal tanpa kita tanamkan rasa nilai-nilai tadi, ya modal itu akan lenyap aja. Berarti ada modal, ada manajemen, Ya, kemudian manajemen, kemudian ada trust ya. ada trust yang harus kita bangun. Ya. Tadi Pak Taufik menarik ya, bahwa
koperasi tadi kan kan utamanya adalah kerjasama, kolaborasi, kebersamaan di dalam kegiatan perekonomian. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pertanian, ya kan, itu tadi kemudian ada inputnya, penyiapan sarana prasarana, ada kreditnya, ada inputnya berupa pupuk dan lain-lain. Itu harus tersedia, harus ada semuanya. Nah, itu kan semuanya sudah satu kebersamaan. Ya. Tetapi sepertinya tidak dijadikan bahwa itu adalah komponen kegiatan ekonomi. Ya, ya. Sehingga itu sudah itu perlu, karena itu perlu dikoperasikan. Bukan dia kan hanya petani toh. Betul. Nah, gitu. Ya. Nah, tetapi sekarang kan rasanya tidak begitu, bahwa penyiapan sarana produksi itu ya dilaksanakan oleh bebas saja, disiapkan oleh swasta, oleh tanpa melibatkan, mengaitkan dan bersama dengan petani di dalam koperasi, bentuk koperasi. Itu yang membuat saya ingat koperasi rasanya apa sih yang diurusi di koperasi di pertanian, padahal tanpa kebersamaan, nah kebersamaan tidak ditransfer menjadi kebersamaan ekonomi. Nah, ya kan? Nah, seperti kita lagi kegiatan ada arisan. Itu kan adalah kebersamaan, kemudian memasukkan yuran, ya, kemudian disertai dengan nanti kan di lotre siapa yang menang, ya. Jadi sampai di situ, tanpa membudidayakan uang tadi yang dikumpul itu. Nah, kemudian ganti yang menang, dan setiap penggocokan itu ada silaturahim yang juga disertai makan-makan. Ini sampai di situ dikumpulkan. Jadi berarti tidak diberikan menjadi arisan itu menjadi lembaga koperasi, ya kan? Kalau itu bagaimana itu bisa pengajian ibu-ibu itu apa namanya? Majelis Taklim. Majelis Taklim. Ngumpul uang, ya itu untuk dipakai makan-makan, untuk dipakai membayar gurunya adalah tidak dibudidayakan uang itu, sehingga dari hasilnya itulah kemudian dibagi bersama dan tidak ada hasilnya, cuma uangnya sendiri sama dikumpul semua. Ya kalau ibu-ibu tidak ada pekerjaannya, ya uang suami ya yang dikumpulkan saja. Nah, bagaimana Pak Taufik menurut Bapak menginternalize ini kegiatan-kegiatan koperasi sebenarnya, kegiatan-kegiatan bersama yang sedianya dijadikan kegiatan kerjasama koperasi, gimana itu Pak Taufik? Ya, seperti contoh majelis taklim, arisan, itu kan terjadi karena ada trust, ada tujuan sosial. Nah, di koperasi itu ada 3 tujuan yang melekat, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan budaya. Kalau arisan dan majelis taklim itu masih terbatas pada tujuan sosial dan tujuan budaya, termasuk keyakinan kalau saya infak atau sedekah lewat majelis taklim itu akan mendapat pahala yang berlipat. Di situ unsur ekonomi kita tidak terlibat. Mestinya keuntungan yang berlipat yang sekaligus itu ditransfer menjadi nilai amal itu kan? Nah, di koperasi itu sebetulnya merupakan kelanjutan dari model yang arisan maupun majelis taklim tadi. Yang tadi hanya tujuan sosial dan budaya, ini bagaimana menginjek di dalam kelompok arisan dan majelis taklim menjadi tujuan ekonomi. Ekonomi yang bagaimana? Ekonomi yang memastikan terjadinya keadilan sosial. Nah, kalau kita berhasil mentransformasi kegiatan majelis taklim, arisan,
dalam aktivitas ekonomi yang berkeadilan sosial, ini pasti akan berkembang. Karena trust sudah terbentuk di situ. Transparansi sudah terbentuk di situ. Nilai kepedulian terbentuk. Tanggung jawab terbentuk. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai yang sudah terbentuk ini kita injek unsur ekonominya? Ya. Oke. Ya. Itu, Ya. itu yang belum kan kita laksanakan sekarang. Ya. Nah, itu kita pemirsa ya, bagusnya tadi kita membayangkan seperti itu sehingga di sektor pertanian itu semua bentuk-bentuk kelompoknya termasuk KTNA itu ya seyogianya atau sebaiknya merupakan organisasi ekonomi. Ya, ya. Organisasi ekonomi yang paling pas tentunya adalah koperasi. Berarti itu di semua negara, Pak Taufik ya? Ya. Di semua negara. Semua negara. Seperti itu. Nah, oke, baik. Kita lagi jadi itu. Jadi kita untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan, ya berarti koperasi sebagai dengan kegiatan-kegiatan teknologinya segalanya itu. Nah, kelembagaannya harus terhimpun, kelembagaan petani pelaku-pelaku tadi pertanian tersebut harus terhimpun di dalam organisasi petani. Ya. Ya, ya. Nah, itulah sebenarnya dulu Pak Taufik ya, waktu saya menjadi sekretaris Bimas Pak, ya sudah menyarankan KTNA itu bentuk organisasinya adalah organisasi ekonomi. Ya, ya, ya. Tapi sejarahnya kan tidak seperti itu, ya dia merupakan gerakan, ya Gerakan. malah kebersamaan di dalam berproduksi, yang dan tadi tidak mengaitkan dengan apa, dengan ekonomi, dengan bisnis ya. Ya. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya menginjus kemudian menyiapkan dana untuk pembentukan koperasi tani Koptan. Koptan, ya, ya. Nah, kemudian agar sekarang jadi KTNA itu kemudian Koptannya ada sebagai wadah koperasinya. Namanya Koptan, jadi di apa namanya Inkoptan kalau nasional, Ya, ya. Puskoptan provinsi, Ya. Koptan di IHA. Ya, ya. Di mana ketua KTNA-nya ex officio menjadi ketua koperasi induk koperasi itu. Ya, ya, ya. Nah itu dibentuk pada waktu itu tahun 1998 ya. Ya ketika saya pertama kali eselon 1 di situ. Dan- Nah itu nah hanya di dalam perkembangannya karena sepertinya terpisah tidak sekarang ya. Ya, ya. Tidak lain jadi tetap juga belum berkembang dengan seperti apa yang kita harapkan ya. Ya, ya, ya. Tidak cepat. Nah, itu. Nah makanya kembali lagi Pak Taufik ya, coba kita. Nah bagaimana lagi sekarang ini? Oke lanjut kita. Kan sekarang oleh Presiden ya dengan tadi cita-citanya dengan memang visi misinya Presiden di dalam bagaimana mengangkat perekonomian daripada masyarakat dalam rangka menyiapkan kesempatan kerja, dalam rangka mengurangi kemiskinan ya. Kemudian kan di sekarang dibentuk koperasi merah putih. Ya, bagaimana itu Pak Taufik? Ya, ini terobosan Pak Presiden ini luar biasa. Ya, Jadi kalau kita bisa memahami konsep yang ingin dikembangkan Pak Presiden lewat koperasi merah putih ini yang paling penting adalah bagaimana menggerakkan energi masyarakat desa terutama untuk menghasilkan produk-produk yang memang diperlukan oleh masyarakat desa itu. Dan konsep yang paling penting di situ adalah bagaimana melalui koperasi merah putih ini ada mekanisme untuk memastikan seluruh masyarakat desa itu teralirin uang Yes. supaya energi yang dia miliki itu bisa menghasilkan produksi. Nah, tinggal bagaimana nanti secara teknis ngatur
model produksi apa yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas yang ada di masyarakat. Tujuannya kan ini untuk di samping untuk menghilangkan pengangguran, karena konsep ekonomi yang berasas kekeluargaan itu tidak, Bu, jangan sampai ada pengangguran masyarakat Indonesia, intinya itu. Dan supaya masyarakat Indonesia tidak nganggur, harus ada mekanisme aliran darah, aliran uang yang menjadi darahnya usaha masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ini sudah berkembang teknologi informasi yang luar biasa. Ada proses digitalisasi. Saya pikir kalau kita iringi program Pak Presiden ini dengan teknologi yang terkini, saya pikir untuk mempercepat proses inklusivitas perekonomian masyarakat desa, terutama dalam menyiapkan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini akan bisa lebih cepat lagi. Nah, tinggal bagaimana di tingkat pusat daerah sampai ke daerah ini kita membangun kebersamaan, seperti halnya waktu itu pemuda harus melakukan sumpah kita ini satu bangsa, satu tanah air. Nah, dari spirit itulah kita jangan lagi ada pikiran-pikiran yang terkotak-kotak, baik itu antar instansi pemerintahan maupun antar kelompok masyarakat. Sekat itu harus kita hilangkan. Jadi Pak Taufik, yang ingin juga kita pahami ya, kan di Koperasi Merah Putih itu kemudian di seluruh desa harus mempunyai, ya sepertinya begitu. Ya. Nah, terus kan sudah berarti yang koperasi yang ada itu yang ada di desa bisa 2-3 desa yang dulu sebenarnya ada namanya juga KUD, Koperasi Unit Desa. Ya, berarti yang sudah ada koperasinya itulah yang kita merekin Merah Putih, bukan? Ya kan? Jadi kita ini perlu ada upaya bersama. Misalnya tadi Koptan sudah terbentuk, KUD ada. Sekarang ada lagi Koperasi Merah Putih. Bagaimana mereka duduk bareng, menghilangkan sekat-sekat yang membelenggu untuk bersinergi. Nah, kalau musyawarah itu bisa terwujud, saya yakin apa yang diinginkan oleh Pak Presiden untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat desa ini akan segera terwujud. Persoalan mendasarnya seringkali kita ini terbelenggu oleh ego dan status. Padahal di dalam mengembangkan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan ini, bagaimana kita harus bisa menjaga ego kita di dalam kebersamaan, harus bisa menjaga gengsi kita di dalam kebersamaan. Nah, pendidikan untuk itu harus terus-menerus dilakukan. Lewat apa? Ya lewat musyawarah-musyawarah yang terus kita fasilitasi supaya terjadi sinergi yang lebih produktif di antara kelompok-kelompok masyarakat desa itu. Jadi ego sektoralnya sebetulnya yang Bapak Taufik ingin katakan adalah setiap sektor itu ada kan kementeriannya. Ya kan. Sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perikanan kelautan, ya. Sedangkan sama kalau kita juga berbicara tenaga kerja. Sekali kita berbicara tenaga kerja, bukan yang ada saja di Departemen Tenaga Kerja, bukan? Betul. Pada waktu kita berbicara koperasi, mengkoperasikan, ada namanya Kementerian Koperasi. Nah, seperti kalau orang-orang pertanian atau petani kita koperasikan, itu seperti dikerjakan oleh sektor koperasi. Iya. Ya. Nah, sehingga
Kementerian Pertanian ya tidak merasa atau tidak memberikan pembinaan di dalam pengembangan pertaniannya itu, termasuk membina koperasi pertanian yang ada di situ kan. Ya. Situ. Ya, karena ini pikiran kita ini sering kebalik. Jadi di dalam apakah itu berbangsa maupun berkoperasi, itu kan mestinya apa yang bisa kita berikan, bukan kita dahulukan apa yang kita dapatkan. Kita memberi untuk mendapatkan. Misalnya soal ego sektor nih, Ya. antara pertanian dan koperasi. Kan mestinya dari Kementerian dalam untuk mengembangkan program Pak Presiden ini, Koperasi Merah Putih ini, Menteri Koperasi memberikan apa, pertanian memberikan apa, tenaga kerja memberikan apa, dan antara memberikan apa. Nah, untuk proses memberi manfaat semuanya inilah yang harus kita kompromikan. Jangan dari awal, nanti kan yang dapat nama Menteri Koperasi, Ya. yang dapat nama Menteri Pertanian. Nah, pikiran itu harus kita hilangkan. Ya. Ya, nah kalau kita bisa berhasil merubah cara pandang kita di dalam mensukseskan setiap program pemerintah dengan mendahulukan apa yang bisa kita berikan, ini akan memudahkan kita untuk bisa bersinergi. Artinya ego harus kita hilangkan. Ya. Itu berarti Pak Taufik ya, Pak Taufik, bahwa sebenarnya kan hakikatnya itu filosofinya daripada berbangsa dan bernegara, kemudian ada presiden, kemudian sektor-sektor itu ada menterinya dibagi, tugas-tugas presiden itu dibantu oleh menteri di sektornya masing-masing. Tetapi sektor itu tidak berdiri sendiri. Betul. Ya, Jadi ya. pada waktu kita berbicara Kementerian Tenaga Kerja, hakikatnya itu dia Menko Tenaga Kerja, ya, berkolaborasi dengan menteri-menteri yang ada tenaga kerja yang ada di situ. Pertanian punya tenaga kerja yang disebut petani-petani, kemudian koperasi ada. Nah, Kalau kita berbicara koperasi, karena itu adalah bentuk daripada lembaga ekonomi yang paling pas ya untuk masyarakat banyak secara bersama ya. Nah, bedakan PT kan, PT. Nah, maka itu ada di bawah sektor-sektor yang ada pelaksananya. Ya, dan itu berarti koperasinya ya, taruh koperasi tani ya kan. Nah, koperasi tani itu tetap dibina ya dan diikhlaskan oleh Menteri Pertanian. Ya. Nah, Kan gitu toh? ya betul. Yang saya khawatirkan meskipun kita sudah bersepakat bahwa namanya Kabinet Merah Putih ini terjadi komponen berbagai macam partai. Nah, bagaimana kita melepaskan belenggu partai di dalam mensukseskan program Kabinet Merah Putih ini? Nah, makanya saya sangat menghimbau lah, punya harapan besar agar pengaruh presiden untuk menjaga komitmen kebersamaan seperti halnya suku-suku bangsa dulu melepaskan egonya untuk menjadi bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu harus kita jaga seterusnya. Jadi nggak ada lagi kita berburu citra dari berbagai macam sektor lah. Citra yang sebetulnya justru itu membuat sekat-sekat kebersamaan antar kementerian. Ini harus kita hilangkan. Oke.
Pak Taufik, bisa lagi lebih kita ulangi kembali. Jadi apa saran-saran kita untuk terlaksananya Koperasi Merah Putih ini? Coba. Ya, saya sangat mengharapkan Menko Pangan Ya. yang ditugasi untuk mengawal Koperasi Merah Putih ini betul-betul dia bisa mengkoordinir semua kementerian agar punya komitmen yang sama dalam mensukseskan Koperasi Merah Putih. Ya, ibaratnya saya berharap ada sumpah bersama di antara kementerian untuk menjadi bangsa Indonesia lah. Seperti contoh pada Sumpah Pemuda itu. Jadi sekat-sekat ego sektoral harus kita kesampingkan. Nah, dengan seperti itu, seperti kayak kita dulu bangun KUD awal-awal, itu kan rapat koordinasi hampir setiap bulan itu. Mulai bagaimana menyalurkan pupuk, bagaimana mengatasi masalah panen, bagaimana mengatasi masalah pengairan segala macam. Secara teknis kita kendalikan secara bersama-sama itu. Rapat yang dipimpin gantian antara Menteri Pertanian, Kabulok, Menteri Koperasi, terus menteri-menteri yang lain dari Bank Indonesia itu terus-menerus melakukan konsolidasi untuk mensukseskan program KUD sehingga tercapailah swasembada pangan. Nah, kita harapkan di pengembangan Koperasi Merah Putih ini terjadi konsolidasi semacam itu. Gerakan Bimas itulah dulu yang dibuat. Iya, ya. betul. Ya. Baik. Nah, Pak Taufik, apa harapan-harapan kita di dalam teman-teman kita, para sahabat-sahabat kita, ya, sahabat-sahabat petani, ya, sahabat-sahabat yang bergerak di bidang agribisnis, ya, pertanian dari hulu ke hilir, baik saya di usaha taninya maupun di pengolahannya maupun di bisnisnya, perdagangannya, ya, apa kemudian itu kita mengharapkan dalam bentuk koperasi, ya. Nah, apa saran-saran kita untuk itu? Ya, para sahabat Yampi ya, yang dirahmati Allah, saya yakin kita mempunyai kepedulian yang sama untuk masa depan bangsa ini. Karena itu sering-seringlah bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi kebersamaan kita, baik untuk mewujudkan kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita, kecukupan pangan kita melalui usaha yang kita bangun secara bersama-sama. Saya yakin teknologi yang berkembang sangat pesat sekarang ini memungkinkan kita untuk bersatu padu dalam mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkeadilan sosial bagi kebersamaan kita. Nah, untuk itu melalui Yampi ini mudah-mudahan tumbuh kesadaran-kesadaran baru pentingnya kerjasama dalam berekonomi. Karena melalui ekonomi yang kita bangun berasaskan asas kekeluargaan, itulah jaminan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Taufik. Luar biasa ini beberapa hal yang kita bisa kemukakan, kita bisa dapatkan di dalam diskusi kita, di dalam talkshow kita ini, ya. Pertama, untuk membangun pertanian, membangun koperasi. Jadi membangun pertanian, membangun koperasi, ya, berarti pertanian berkoperasi, koperasi berpertanian, ya. Nah, koperasinya petani, pertanian, ya. Nah, kalau itu bisa kita wujudkan juga sekaligus bahwa, ya, Koperasi Merah Putih Presiden yang diinginkan bagaimana mewujudkan sungguh-sungguh adalah koperasi tulen yang asas-asasnya koperasi dan dipastikan bisa berkembang, itu bisa terwujud dengan baik. Dengan demikian kita sebenarnya secara langsung atau hakikat daripada
konstitusi pasal 33 itu adalah pelaksanaan ekonomi yang kekeluargaan. Ya. Jadi ekonomi yang bertumbuh, ekonomi yang menguntung, memberi manfaat, ya, berasaskan kekeluargaan. Itu letaknya. Ya. Baik, Pak Taufik, terima kasih. Ya. Sungguh-sungguh apa Bapak memberikan ya arahan, ya, taruhlah, memberikan pendapat, memberikan dorongan, memberikan uraian bagaimana pengembangan koperasi kita umumnya di Indonesia. Terima kasih Pak Taufik. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bang Jafar. Dan sukses supaya keberadaan YAMPI ini betul-betul bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Semangat YAMPI, Indonesia maju. Terima kasih. Baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi.